الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya-Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat, terutama sekali nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita semua mampu untuk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim setiap hari Jumat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang insya-Allah kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umatnya kelak nanti di yaumil akhir. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada Jumat hari ini adalah 4 hal yang apabila 4 hal itu ada di dalam diri kita maka kita tidak akan rugi. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu pasti menginginkan keberuntungan di dalam hidupnya. Terutama sekali keuntungan dalam urusan-urusan duniawi. Banyak yang menginginkan keuntungan, misalkan ingin mendapatkan jabatan dunia, atau ingin mendapatkan harta yang mungkin sampai hari ini belum dia dapatkan. Atau dia menginginkan anak yang saleh, atau dia menginginkan istri yang cantik. Banyak hal urusan-urusan dunia yang mungkin diinginkan oleh manusia. Tetapi setiap keinginan itu, setiap keinginan yang diinginkan oleh manusia itu terkadang tidak bisa didapatkan semuanya, atau bahkan dia tidak bisa mendapatkan duniawi itu. Tetapi Islam, seandainya kita tidak mendapatkan dunia itu, jangan kecewa. Karena urusan-urusan dunia itu apabila kita dapatkan, tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, maka itu akan menjadi sia-sia bagi kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang rugi ketika semua amal yang kita kerjakan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan kecewa sebagai umat Islam
ketika kita tidak mendapatkan dunia. Kecewalah kita ketika kita tidak bisa mengajak teman-teman kita untuk berbuat baik. Itu perlu kita katakan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita tidak bisa mengajak teman-teman kita untuk melaksanakan takwa kepada Allah, maka itu termasuk orang-orang yang rugi. Karena dia hanya mendapatkan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan segala-galanya yang kita tuju. Allah bersumpah demi waktu. Banyak orang-orang yang rugi. Tetapi orang-orang yang tidak rugi menurut Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesabaran. Inilah orang-orang yang beruntung yang bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita juga dalam sebuah hadis. Kata Nabi, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 hal kata Nabi. Apabila keempat hal ini ada pada diri kita semua, maka walaupun kita tidak dapatkan dunia, maka kita tidak akan rugi. Apa nasihat Nabi kepada kita? Yang pertama kata Rasulullah SAW, 4 perkara yang membuat kita tidak akan rugi walaupun kita tidak dapat urusan dunia. Yang pertama, sidqul hadis, berbicara yang benar, yang baik. Banyak orang kaya, banyak pejabat itu ngomongnya di depan A, di luar B. Kampanye hari ini jalan akan dicor. Setelah jadi lupa untuk ngecor jalan. Tidak sidik. Bicaranya tidak benar. Dia dapatkan jabatan itu, tapi dia rugi karena dia tidak bisa bicaranya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Tidak benar pembicaraan. Karena manusia itu yang dijaga adalah salah satunya adalah mulut. Bahkan mulut ini, bahkan pembicaraan ini dicatat oleh malaikat, ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat. Kita berbicara A sekarang dicatat oleh para malaikat di Allah Subhanahu wa taala, raqib atid, mencatat semua apa yang kita ucapkan. B kita ucapkan hari ini dicatat oleh malaikat. Maka menjaga apa yang ada di antara kedua rahang, kata Rasulullah, man yatmalli ma baina lahyaihi, barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, wa ma baina rijlaihi, dan bisa menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, kata Rasulullah, admalahul jannah, aku menjamin syurga baginya. Jadi bagi kita yang bisa menjamin kepada Rasulullah, bisa menjaga mulut kita, bisa menjaga kemaluan kita, maka dijamin oleh Rasulullah SAW syurga baginya. Maka penting untuk menjaga lisan apa yang ada di antara kedua rahang ini. Kadang-kadang kedua rahang inilah yang bisa menjerumuskan kita kepada kehancuran. Kedua rahang inilah yang bisa membawa kita kepada keberkahan Allah dan kebesaran. Yang kedua diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak rugi, hifdzul amanah, menjaga amanah. Banyak orang yang tidak amanah, diberikan jabatan
diberikan harta tidak amanah, diberikan anak tidak amanah. Anak Allah berikan kepada kita untuk dijaga, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan kepada anak kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diajarkan hal-hal yang tidak baik, atau kita biarkan saja anak kita bergaul sekehendak dia. Rusak anak kita, menyalahkan anak kita padahal yang merusak kita sendiri. Tidak kita inginkan. Maka apa yang Allah amanahkan kepada kita, baik itu jabatan, baik itu anak, baik itu harta, jaga. Tidak beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah. Maka jaga amanah. Kalau kita tidak mau. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, buat tidak akan rugi walaupun kita tidak husnul. Maka ajarkan kepada kita akhlak yang baik. Maka pemberian terbaik, hadiah yang terbaik kepada anak kita itu bukan motor yang bagus, bukan HP yang bagus, bukan rumah yang bagus, tapi pemberian terbaik dari orang tua. Ada hasanin, mengajarkan adab baik kepada anak kita. Motor kita bukan, HP kita bukan, tapi tidak kita akan makan di kendak-kendak itu di jalan sembarang umur orang lain. Pakai HP ini pun tidak sesuai. Melihat hal-hal yang tidak baik di dalam HP, nonton hal-hal yang tidak baik di dalam HP, maka bukan itu pemberian orang tua yang terbaik. Pemberian orang tua yang terbaik adalah adab yang baik kita ajarkan kepada akhlak yang baik. Terakhir, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita tidak akan rugi dalam urusan dunia, wa'ifatun bata'an, tidak rakus, tidak tamak dalam urusan makanan. Artinya kita tidak, kalau urusan makanan ini artinya urusan perut. Urusan perut ini bukan hanya urusan nasi, ayam, daging saja. Semua masuk ke dalam perut. Maka ketika sesuatu masuk ke dalam perut, jangan serakah. Ketika orang serakah dalam urusan makanan, maka pasti dia akan mengambil hak orang lain. Ketika dia tamak dalam urusan makanan, hak orang lain pun dianggapnya halal. Maka jangan sampai kita tamak dalam urusan makanan. Kami tidak tamak, Ustaz, dalam urusan makanan. Kami hanya mengambil tanah sedikit saja, cuma 1 kilan. Urusannya ke makanan itu. Urusannya pasti ke perut kembalinya itu. Tidak mungkin. Semua itu pasti baliknya ke perut. Dan ketika sesuatu haram masuk ke dalam perut kita, ngalir di antara kita, ngalir ke hati orang hati, mau dinasihati, susah untuk diingatkan. Rasa paling benar, rasa pemegang kunci surga, hatinya keras, otaknya keras. Apa akibat dari makan yang salah? Jaga kita, biarkan ada yang baik kepada mereka, berikan makanan halal kepada mereka, sumber pun yang halal. Maka kita walaupun rumah kita kendaraan buruk, maka kita termasuk orang-orang rugi walaupun kita tidak dapat dunia berada atas 60, 70, 80
batas, tapi akhirat tanpa batas. Maka yang kita kerja adalah akhirat. Cari dunia untuk akhirat. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya-Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hadir pada hari ini mampu melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dinasihati oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita semua ketika tidak dapat dunia maka kita tidak perlu kecewa, karena ada Allah yang sudah mengukur, menakar rezeki semua manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.